kita bersama-sama meskipun di rumah, tapi kita tetap sehat, kita tetap semangat. Ya, pagi hari ini kita akan datang dalam sekolah minggu. Nah, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur kalau selama sepekan Tuhan memelihara kehidupan setiap anak-anak-Mu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan melindungi mereka. Dan pada pagi ini Tuhan, anak-anak-Mu boleh beribadah meskipun masih di rumah masing-masing. Tuhan berkati ibadah untuk sekolah minggu pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan memberkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Amin. Tuhan senantiasa memelihara hidup adik-adik semua. Tuhan juga mengasihi kalian. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Bapa-Ku datang kepadamu. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini tentang Imam Eli yang gagal mendidik anak-anaknya. Ada dua anaknya yang bernama Hofni dan Pinehas. Mereka anak-anak yang nakal, mereka anak-anak yang jahat di mata Tuhan. Nah, adik-adik, kita tidak boleh seperti anak-anak dari Imam Eli ini. Kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut kepada Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu kita setiap hari
kita belajar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terus kepada Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang baik ya. Nanti setelah kita menyanyikan pujian ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Rotua. Kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Jumpa lagi dengan Kak Rotua. Minggu ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kak Rotua akan membawakan cerita dari Alkitab. Ceritanya tentang satu keluarga yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Satu keluarga yang tidak hidup sesuai dengan cara yang Tuhan inginkan. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak ya keluarga siapa itu? Iya? Oh iya, betul sekali. Keluarga Imam Eli. Ceritanya ditulis di dalam Alkitab, di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-12 sampai pasal 4 ayat 18. Coba adik-adik Alkitabnya dibuka, menemukan kitab 1 Samuel tidak? Kalau sudah memegang Alkitabnya dan sudah membukanya, kitab Samuel itu ada di mana? Betul sekali, dalam Perjanjian Lama. Oke, nanti jangan lupa ceritanya atau ayat-ayat yang sudah Kak Ruth sebutkan tadi dibaca. Kok begitu, sebelum Kak Ruth menceritakan tentang cerita keluarga Eli, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan, dan terlebih kami rindu menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik,
Eli adalah seorang imam besar. Tugasnya melayani Tuhan. Eli mempunyai 2 anak laki-laki bernama Hofni dan Pinehas, dan mereka melayani Tuhan juga sebagai imam-imam dalam kemah pertemuan. Dalam 1 Samuel 2 ayat 12 dikatakan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Adik-adik, apa yang Alkitab beritahukan kepada kita mengenai anak-anak Eli? Betul sekali bahwa mereka adalah orang-orang yang jahat. Betapa menyedihkannya. Hofni dan Pinehas tidak menaati Tuhan, yang menunjukkan bahwa mereka tidak mengasihi Tuhan Allah yang telah memberitahukan dengan tepat bagaimana para imam harus melayani. Ia telah memberi mereka petunjuk secara rinci untuk mereka ikuti ketika umat membawa persembahan mereka ke kemah pertemuan. Tetapi anak-anak Eli tidak menaati hukum Allah. Beberapa orang pergi kepada Eli dan mengatakan, anak-anak Anda melakukan hal-hal yang jahat dalam kemah pertemuan. Kalau kami membawa persembahan kami kepada Tuhan, mereka bahkan mengambil bagian yang menjadi milik Allah. Mereka mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Anak-anak Anda tidak memimpin umat untuk melakukan apa yang benar. Mereka telah memimpin umat untuk berdosa melawan Allah. Sekarang Imam Eli sudah tua. Tentu hatinya sangat sedih memikirkan kedua anak-anaknya yang penuh dosa itu. Ia memanggil mereka dan berkata kepada mereka, Ayah telah mendengar bahwa kalian melakukan hal-hal yang buruk. Siapa yang dapat menolong kalian jika kalian selalu berbuat dosa terhadap Allah? Hofni dan Pinehas tidak memperhatikan peringatan ayah mereka. Mereka tidak mendengarkannya dan tidak menaatinya. Mereka terus berbuat sesuka hati mereka. Menurut kalian, apa yang kemudian dilakukan oleh Imam Eli? Ternyata Imam Eli tidak melakukan apa-apa. Allah tidak senang karena Imam Eli tidak melakukan apa-apa. Jadi Allah mengutus seorang nabi kepada Imam Eli. Nabi itu mengingatkan Imam Eli bahwa Allah sendiri telah memilih keluarga Eli untuk menjadi imam-imam dan memberi mereka bagian yang baik dari semua persembahan yang dibawa oleh umat. Kemudian Allah terus berbicara melalui nabi itu. Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada aku, sambil menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Imam besar yang sudah tua itu tahu bahwa semua yang dikatakan oleh nabi itu benar. Eli tidak membuat anak-anaknya mengingat hukum-hukum Allah. Ia tidak menghukum mereka untuk ketidaktaatan mereka. Nabi itu memberitahu Eli bahwa keluarganya tidak lagi menjadi imam besar Allah. Hofni dan Pinehas akan mati pada hari yang sama, dan tidak ada orang dalam keluarga Eli yang akan berumur panjang. Eli pasti tidak senang ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Allah itu.
Tapi ia tahu bahwa ia layak dihukum dan bahwa anak-anaknya juga layak dihukum. Beberapa waktu kemudian, bangsa Israel pergi berperang melawan musuh mereka, bangsa Filistin. Itu adalah peperangan yang hebat. Bangsa Filistin merampas tabut perjanjian dan baik Hofni maupun Pinehas terbunuh. Pada hari itu juga seorang pembawa pesan pergi kepada Eli yang sedang duduk di kursi di pinggir jalan. Ketika imam tua itu mendengar apa yang telah terjadi pada kedua anaknya dan pada tabut perjanjian, ia jatuh dan mati. Betapa menyedihkannya cerita itu. Imam Eli ingin mengasihi dan menghormati Allah, tetapi ia tidak benar-benar menempatkan Allah sebagai yang terutama. Ia tidak mendisiplin anak-anaknya dan tidak mengajar mereka dengan cermat untuk menaati firman Tuhan. Hofni dan Pinehas tumbuh dewasa menjadi orang-orang yang tidak taat dan memberontak. Adik-adik, orang tua kalian adalah pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi yang taat kepada Tuhan. Jika mereka menghukum kalian, kalian tidak perlu sedih karena orang tua kalian sangat mengasihi kalian. Orang tua kalian ingin supaya kalian melakukan hal-hal yang baik dan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalian harus berterima kasih kepada orang tua kalian yang sudah mengajari kalian menjadi anak yang taat. Ketika kalian taat kepada orang tua kalian, kalian melakukan apa yang orang tua kalian katakan, akan menolong kalian menjadi pribadi yang menaati perintah Tuhan, menolong kalian menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Ayo, siapa di antara kalian yang mau berjanji menjadi anak yang taat? Semuanya? Wah, hebat-hebat. Kalau begitu kita mau bersama-sama katakan, aku mau menjadi anak yang taat. Lagi, yuk. Aku mau menjadi anak yang taat. Anak yang taat adalah anak yang disayangi oleh Tuhan, anak yang dikasihi dan juga disenangi oleh semua orang. Ya, adik-adik, kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Tapi ayat hafalannya masih sama sih dengan minggu yang kemarin. Ada yang masih ingat gak ya? Oh, ada. Dari mana? Betul, Mazmur 119 ayat 35. Bunyinya, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Jangan lupa ayat-ayat tadi dibaca ya adik-adik. Mari kita akhiri cerita kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mengasihiku. Terima kasih untuk orang tuaku yang Tuhan berikan kepada saya. Tolong saya menjadi anak yang taat, melakukan perintah Tuhan, melakukan firman-Mu, supaya aku menjadi anak yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.